Halo semuanya, Sobat AMJ, balik lagi dengan Noval dan Danang di vlog Audio Mobil Jakarta. Kali ini kita akan mengerjakan kamera 360 untuk mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.4 tipe V tahun 2021. Nah, untuk kameranya kali ini kita akan menginstal yang tipe 3D Plus ya, untuk kamera 360 di Kijang Innova Reborn ini. Oke, kita lihat barangnya dulu. Oke teman-teman, barangnya sama seperti yang udah kita pasang atau kita aplikasikan di mobil-mobil lain yang selalu kita install kamera 360 universal karena ini sifatnya ya. Oke, untuk lensanya nih teman-teman nih, ada 4 lensa ya. Kita akan memasang 4 lensa. Jadi kamera belakang juga akan kita ganti lensanya dengan lensa kamera 360 dari 3D Plus ini ya. Ini untuk lensa kamera bagian kiri dan kanan ya, boleh dibolak-balik. Ini juga bagian depan dan belakang ini juga boleh dibolak-balik. Yang nggak boleh itu area perkabelannya. Oke, untuk perkabelannya saya jelasin ya teman-teman. Ini untuk kabel bagian kiri itu berwarna merah, kabel bagian kanan itu berwarna biru ya. Ini untuk di spion kiri kanan. Yang ini itu untuk kabel bagian belakang ya, warnanya kuning, dan ini untuk bagian depan. Jadi ada 4 kabel. Nah, ini untuk kabel OBD. Ini yang menjalankan trajektori. Sepertinya saya akan kasih lihat untuk di Kijang Innova itu di atas tahun 2020 ya, itu bisa trajektorinya. Jadi trajektori adaptifnya bekerja ya. Nah, untuk area perkabelannya nih, jadi kita soketnya plug and play teman-teman. Jadi semua nih area strom kelistrikan udah plug and play. Untuk kamera input pun ya nih ya, jadi udah langsung RCA, dan ini adalah soket kamera di Toyota Kijang Innova. Jadi udah nggak perlu lagi potong-potong kabel atau mengcustom area perkabelan belakang head unit. Jadi udah langsung aja plug and play ya. Ini untuk modulnya, ini untuk kontrolernya. Jadi barangnya itu seperti biasa. Kita akan eksekusi segera, kita langsung akan pasang. Kita ada di BSD, di kawasan BSD. Kita akan masangkan kamera 360 3D Plus untuk mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.4 tipe V tahun 2021. Oke teman-teman, kita juga udah melakukan checklist ya pada mobil Toyota Kijang Innova Reborn 2.4 tipe V. Sekarang kita langsung ke area depan ya, ke area head unit. Untuk spion juga udah dilakukan pembongkaran ya oleh Mas Danang teman-teman. Jadi kita langsung gerak cepat aja karena kita sudah terbiasa memasangkan kamera 360 untuk Toyota Kijang Innova Reborn ini ya. Ini area head unit, frame-framenya sedang dilepas oleh Mas Danang. For your information, kita tidak mengganti head unit bawaan ya, kita tetap menggunakan head unit asli bawaan Toyota Kijang Innova Reborn ini. Kita hanya memasangkan kamera 360 dengan menggunakan soket plug and play. Jadi dari kelistrikan dan juga kamera input kita menggunakan soket plug and play ya. Oke, tenang teman-teman, mobil apa aja tanyakan, silakan komen atau inbox atau WA, itu nomor yang saya sertakan. Tanyain dulu aja, bisa nggak untuk mobil ini, bisa nggak untuk mobil Hyundai, untuk Toyota, untuk Suzuki, untuk Mitsubishi, untuk Honda atau mobil lainnya, bisa nggak ya. Apalagi kemarin tuh Hyundai Creta, bisa nggak? Bisa dong. Di AMJ itu tanpa harus mengganti head unit, kita bisa menginstal kamera 360 dengan soket plug and play. Mungkin the first di Indonesia itu Hyundai, itu kita yang punya soket plug and play nya. Dari DSP amplifier juga kita yang punya. Sekarang kamera 360 kita punya soket plug and play. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi custom ya untuk area head unit biar bisa menampilkan gambar 360. Oke, kita langsung kerjakan saja ya pemasangan area perkabelannya serta pemasangan lensa kameranya. Stay tune. Oke teman-teman, kabelnya udah turun ke bawah ya untuk kamera 360. Nah, ini kabel dari kita nih, soket plug and play untuk kelistrikan ya Mas Danang ya, untuk kelistrikan. Nah, itu untuk dicopotnya, itu bisa dicopot ya. Jadi memang kita udah punya soket plug and play nya, jadi kelistrikan. Nah, untuk kabel yang bawaan mobil, standarnya mobil mana Mas Danang? Kasih lihat teman-teman nih. Nah, standarnya mobil nih, kelistrikan mobil ya. Iya, nah ini punya kita perpanjangannya ya, kita sambungkan, ya colokan, sambungkan. Nah, keluarnya ini langsung ke head unit. Nah, ini ntar masuk lagi ke head unit gitu ya. Nah, ini udah ada kamera input. Nah, kamera input bawaan mana Mas Danang? Nah, tuh yang itu bawaan, yang ini punya kita. Keluarnya langsung RCA ya. Tuh seperti itu. Jadi teman-teman ya, bener-bener real
100% plug and play. AMG itu selalu buka-bukaan ya. Kalau kita pakai kabel plug and play, kita ngomong plug and play dan kita tunjukkan kita punya soketnya. Cara instalasinya juga kita perlihatkan. Nggak cuman before, after, tidak. Kita transparansi ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau nyetaderin juga gampang, cukup melepas soket ke soketnya aja, balikin lagi ke soket aslinya, colokin lagi ke head unitnya, udah beres. Begitu ya. Kita akan coba dulu di head unit originalnya apakah bekerja kameranya, baru kita lakukan pengeboran untuk pemasangan lensa di spion kiri dan kanan serta pemasangan lensa di depan serta belakang. Oke, stay tune ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba dulu ya. Nih head unitnya support ya, tanpa harus mengganti head unit. Kita udah bisa memasangkan kamera 360 3D plus. Ada T5 juga, ada yang AI juga ya. Tapi kalau teman-teman butuh yang trajectory untuk beberapa tipe mobil ya, ini bisa pakai yang 3D plus. Nah, ini modul juga masih di bawah teman-teman, belum kita rapikan. Karena kita baru mencoba ya. Ini kalau trim udah kita buka semua tuh trimnya. Nah, ini mobilnya kita baru nyoba aja modulnya. Nah, sekarang trajectory. Car model belum. Juga masih belum. Ini baru sesi instalasi untuk modul ya, head unit untuk nyoba dulu support atau tidaknya. Jadi kita nggak mau main eksekusi kayak pengeboran cover spion gitu. Kita coba dulu, udah pastikan bisa baru ya. Nah ini untuk setirnya coba Mas Danang kita putar. Ya, kita coba putar ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, trajectory itu aktif ya, adaptif aktif. Jadi teman-teman angle-nya di putaran kedua itu akan ikut berpindah. Jadi keren banget ya untuk kamera 360 3D plus untuk Innova Ribbon tipe V nih 2.4 tahun 2021. Apalagi tipe-tipe atasnya ya bisa ya Ribbon ya, yang Venture gitu bisa. Kalau yang Zenith itu kita belum ketemu sistemnya karena ini sistem komputerisasi teman-teman gitu. Jadi kalau kita udah bisa, kita akan update juga, ada di TikTok kita, di Instagram kita gitu. Nah sekarang karena ini udah support tanpa harus mengganti unit, kita akan langsung eksekusi atau pemasangan lensa kamera depan, spion kiri kanan, serta juga penggantian lensa kamera untuk kamera belakang. Stay tune teman-teman. Mas Danang, hai, udah ready aja nih mau ngebor ya? Iya. Jadi tadi udah kita pastikan bahwa head unitnya support ya, tanpa harus mengganti head unit. Trajectory support tanpa ya, ganti head unit. Jadi kita langsung eksekusi untuk pengeboran cover ya. Oke, ini udah diukur ya secara akurat oleh Mas Danang. Langsung kita bor ya. Nah untuk alat bor pelongnya itu sudah didapatkan dalam paket pembelian. Oke, ini yang untuk sebelahnya. Yang satunya juga kita akan lakukan pengeboran ya. Kita ambil dulu itu karena ada mancap ke dalam. Oke, yang satunya juga udah diukur secara akurat. Langsung aja kita bor. Oke, sudah terbor semua. Kita tinggal sedikit rapikan menggunakan amplas atau mini grinder ya. Lalu kita install lensanya kiri dan kanan. Tuh, lensa juga udah disediakan oleh Mas Danang, disiapkan. Oke, kita lanjut pengerjaan lainnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk melepas kamera belakang itu kita harus membongkar nih tranglit beserta dengan lampu-lampunya ya. Jadi satu blok kita harus melepasnya, baru kita bisa melepas kamera mundur bawaan atau kamera original daripada Innova Ribbon yang tipe V ini ya. Ini kameranya. Nanti lensanya akan kita letakkan di dudukan asli kamera bawaan gitu. Jadi tetap kita ganti lensanya. Kalau enggak nanti tidak bisa terkalibrasi dengan baik untuk kamera 360 ini. Jadi tidak bisa dikalibrasi kalau kita tidak menggunakan 4 lensa dari kamera 3D plus. Oke, kita sekarang ganti dulu lensa kameranya. Oke teman-teman, nah ini kamera original dari Innova Ribbon. Nah ini sudah kita gantikan dengan lensa kamera dari 3D plus ya. Jadi kita menggunakan dudukan aslinya teman-teman. Jadi angle-nya pun tidak berubah sama sekali ya. Tuh, nih ini kamera aslinya. Kita langsung rapikan kembali ya. Ada baut satu di dalam, lalu kita pasang tranglitnya. Dan nanti lampunya juga kita pasang kembali ya. Cukup mudah teman-teman bagi yang sudah terbiasa. Bagi yang belum terbiasa sulit. Oke, kita lanjut ya. Nah nih tuh lensa kameranya. Nah ini yang originalnya.
Oke teman-teman, kita udah hampir selesai nih pemasangan kamera 360 3D Plus di Toyota Innova Reborn tipe V 2.4 tahun 2021. Nah, ini kain kalibrasi sedang digelar ya oleh Mas Danang ya. Setelah ini saya akan masuk. Untuk car modelnya kita menggunakan Highlander warna hitam ya untuk Innova Reborn ini, karena untuk Innova Reborn kita belum mempunyai car modelnya. Nah, ini saya kasih lihat untuk posisi letak pemasangan lensanya di 4 posisinya ya. Untuk lensa bagian depan seperti biasa kita letakkan di area depan di grill di bawah logo Toyota ya untuk Innova. Untuk di spion seperti biasa di cover spionnya, di tangkainya ya, kita lakukan pengeboran, lalu kita install lensa kameranya ini untuk bagian kanan, dan untuk bagian sebelah kiri juga sama seperti bagian sebelah kanan, kita installnya di cover tangkai spionnya, cover spionnya ya. Tuh. Ya, terlihat. Nah, untuk di bagian belakang teman-teman, tadi kan saya kasih lihat tuh, kita tidak merusak kamera aslinya, kita melepas dan menggunakan lagi dudukan kameranya ya. Untuk kamera belakang kita tempatkan di tempat aslinya, jadi tetap OEM ya, terlihatnya tidak ada penggantian. Yang terlihat tuh di bagian depan dan bagian spion kiri kanan. Oke, setelah ini saya akan coba masuk untuk melakukan kalibrasi pada kamera 360 di mobil Toyota Innova Reborn 2.4 tipe V tahun 2021. Oke teman-teman, saya udah dalam mobil. Kita akan segera lakukan kalibrasi pada kamera 360 yang 3D Plus ya untuk Innova Reborn tipe V 2.4. Oke, kita masuk ke menu kalibrasi. Nah, kita pilih ukurannya untuk 1,2 apa 1,4? 1,2. Oke, 1,2. Kita lakukan kalibrate. Tidak memakan waktu yang lama ya, cuma membutuhkan kurang lebih 20 detik kita akan selesai dalam kalibrasi kameranya. Nah, langsung sukses kan? Nah, ini akan restart dulu, setelah itu akan masuk lagi ke menu kamera 360 nya. Oke, mantap banget ya. Jadi buat teman-teman yang minat nih pemasangan kamera 360 di mobil apapun ya, bisa juga tanpa harus mengganti head unit. Kalau ingin ganti head unit sekalian, pengen butuh multimedia, ada sistem operasi Android, bisa juga ya, gambarnya malah lebih HD. Nah, untuk car model juga kita udah injek ya, kita menggunakan Toyota Highlander. Jadi karena di Indonesia ini adanya kan Innova, kalau di luar itu Highlander, jadi kita install yang Highlander. Nah, sekarang boleh dong Om, minta tolong Om setirnya digerakin Om, setirnya digerakin ya. Tuh lihat teman-teman, trajektori aktif. Nah, ini yang namanya trajektori ya. Kalau kita gerakin setirnya itu, nah garisnya ngikutin. Nah, di putaran kedua angle-nya juga bergerak ya teman-teman. Ini jadi kayak lensanya bergerak padahal enggak. Jadi tuh angle-nya ya, putar lagi ke kanan, coba Om, kasih putar ke kanan. Nah, tuh angle-nya juga bergerak teman-teman ya. Nah, itu kerennya trajektori ya. Ini adaptif ya. Jadi kita memang udah support ya untuk mobil Innova ya, Innova. Kalau yang Zenik itu kita belum ada trajektorinya, jadi kita sedang mencari dulu untuk mempelajari sistemnya. Kalau Innova itu mau Venture, mau yang tipe V itu bisa. Begitu masuk R juga langsung keluar kamera belakangnya ya. Sama aja, masuk mundur juga. Nah, lensa juga bergerak teman-teman ya. Di putaran kedua, nah lensa juga bergerak. Jadi kalau ada blind spot itu akan terlihat gitu ya. Sangat membantu untuk teman-teman yang ingin parkir di carport, yang carportnya sempit atau gimana. Jadi buat teman-teman yang minat pemasangan kamera 360 di mobil apapun, boleh dong kontak-kontak yang nomor yang saya sertakan ini ya. Mau masang audio secara plug and play, mau masang peredam, mau masang kamera 360 atau nambahin apa deh, coba tanya-tanya dulu aja, kali aja minat. Nah, kalau teman-teman udah minat, udah deal, silahkan Sherlock, nanti kita akan datang karena kita memasang secara home service ke rumah teman-teman semua. Oke, sekian ya video dari tim AMJ. Saya Noval dan Danang pamit undur diri dari layar kaca teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.